Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya melakukan perjalanan dari Desa Tebul menuju Surabaya, tepatnya di Setro. Nah, ini nyoba alat baru, HP yang dipasang ke dada dengan mic-nya pakai headset. Semoga aja hasilnya bagus. Ya. Jalanan kurang begitu mulus, di sebagian tempat banyak yang berlubang-lubang. Contohnya ya di depan ini. Nah, ya. Penuh dengan lubang, harus ekstra hati-hati. Nah, di sini nih sering dibuat spot foto-foto sama anak-anak, sama teman anak-anak muda. Kadang juga ada yang prewedding di situ. Tentu juga harus hati-hati karena itu jalan raya. Nah, di depan ini sebelah kanan yang ada umbul-umbul itu adalah perumahan Koko City, perumahan baru yang harga per unitnya kalau nggak salah 150 jutaan. Kalau di kredit ya, nah untuk lebih jelasnya silakan hubungi langsung, datang ke kantornya, kantor pemasaran di lokasi itu juga. Kita dahului mobil yang di depan ini. Sekarang memasuki desa Karangpandan, desa Sukolilo Timur. Cuma ini kampungnya kampung Karangpandan. Jalanan juga belum begitu mulus. Banyak lubang di kanan kiri, harus hati-hati. Banyak sekali lubang. Jalan rusak ini sebagian disebabkan oleh truk-truk yang mengangkut tanah bedal. Ini jalan lubang yang diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat sini. Kualitasnya ya begini ini. Nah, sekarang jam 1.32. Lumayan terik. Mau tapi pickup, orang-orang naik pickup, padahal bukan peruntukannya. Tapi kalau di desa sih udah biasa itu. Kita dahului aja. Semoga saja kualitas audionya bagus. Ini juga berlubang di tengah, harus ekstra hati-hati. Nah, contohnya truk kayak gini nih yang sering lewat di jalanan ini tiap hari. Kita dahului saja. Nah, ini sebelah kanan nasi bebek enak itu. Nasi bebek basmala. Sudah nyoba 2-3 kali lah. Memang enak. Harga juga standar.
sebentar lagi memasuki Desa Sukolilo. Ini sebelah kanan adalah kantor Camat Labang, kantor Kecamatan Labang. Nah, sebelah kiri ini tempat wisata baru Goa Petapa. Kalau hari Minggu itu rame. Saya sudah 2 atau 3 kali lah masuk sana. Lumayan untuk menghilangkan, untuk refreshing lah, lumayan. Tarif parkirnya 5.000. Cuma itu aja, masuknya nggak bayar sih kalau dulu, nggak tahu kalau sekarang. Ini sebelah kanan adalah Pasar Sukolilo. Kalau pagi di sini macet, apalagi kalau mendekati hari raya itu macet banget. Oh, ini plat B, kayaknya dari Jakarta, bisa jadi orang Modung ini. Kalau mendekati Idul Adha kayak sekarang, memang orang Modung banyak yang mudik. Warga sana banyak yang kerja di merantau ke Jakarta dan pulangnya biasanya pas Idul Adha kayak gini. Kita dahului bentar. Kali ini kita akan lewat bukan tempat biasa saya kalau ke Surabaya. Kita akan lewat jalur mobil biar jalannya agak mulus, meskipun agak muter dikit, tapi nggak apa-apa ya. Ini ada sekolah SD, kita belok kanan. Itu yang ada orang-orang. Oh, rupanya mobil ini juga belok kanan. Kita dahului saja. Kalau lewat sini memang agak jauh, tapi jalanan lumayan mulus. Meskipun ada juga yang berlubang, cuma lumayan lah daripada yang lewat sebelah sana, sebelah itu. Jalanan berlubang, hancur banget. Memang bukan jalan umum sih sebenarnya. Ini Desa Kolak namanya. Ini tikungan tajam, harus hati-hati, kurangi kecepatan, baru deh tarik lagi gasnya. Nah, ini mulai berlubang kalau jalan di sini. Cuman di beberapa titik aja. Mulai nggak enak ini. Tapi masih bisa pilih yang mulus. Lumayan berlubang. Karena ya gitu, mobil-mobil yang berat kayak truk itu lewatnya sini. Jadi jalan raya itu cepat rusak. Kalau yang lewat sini itu langsung langsung ke akses Suramadu. Ini jalur mobil sebenarnya. Tuh banyak mobil plat B. Saya yakin itu orang Kecamatan Modung
yang mudik. Oh ya, ini saya pakai motor PCX 150 cc tahun 2019. Ini kita berada di desa Tambak Agung. Itu di depan udah mulai mulus jalannya. Nah, yang akses kalau lurus itu menuju ke Labang. Kalau nganan sih nggak boleh sebenarnya. Kalau mau ke Bangkalan yang sana. Ini kita ambil jalur kiri untuk akses ke Surabaya. Nah, ini udah akses ke Suramadu. Lurus ini sudah Surabaya. Dan biasanya kecepatan yang di sini ini, yang melaju di jalan ini biasanya kecepatan tinggi semua. Jadi harus hati-hati juga meskipun jalanan mulus. Nah, kalau angin kayak gini nggak tahu ya kualitas audionya gimana. Saya belum tahu soalnya baru pertama ini. Kita ambil jalur kiri saja biar lebih santai, nggak terlalu terburu-buru. Nggak, soalnya yang sebelah kanan itu jalur cepat. Mending ambil kiri aja. Nah, sejak tahun 2019 ya kalau nggak salah itu Suramadu gratis untuk semua kendaraan, termasuk mobil, motor, semuanya gratis. Asal mulanya sepeda motor aja yang digratiskan, mobil bayar separuh, tapi sekarang udah gratis total semua kendaraan. Biasanya di sini kalau dulu pas masa PSBB ini ada penjagaan di sini, cuman nggak diperiksa. Nah, ini mulai memasuki jembatan Suramadu. Kita pelan-pelan aja. Jembatan ini kalau nggak salah dulu idenya dari Presiden Soekarno. Pas peletakan batu pertamanya pas Presiden Megawati kalau nggak salah ya. Terus peresmiannya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini mulai dibuka kalau nggak salah tahun 2009. Mulai dibuka. Panjangnya sekitar 5 km. Nah, ini yang jalur sepeda motor ini agak lebih tinggi dari jalur mobil yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi angin cukup kencang. Kalau angin kencang banget sampai goyang-goyang sepeda motor ini. Jadi harus hati-hati. Kalau angin ini nggak seberapa kencang gitu, sedang lah. Dan ini jalannya dibuat dari plat beton yang ditata begini. Jadi bukan aspal. Aspal hanya di tengah itu aja. Di sini nih plat beton yang ditata. Ditata melintang ya kalau nggak salah itu. Jadi nggak seberapa rata, ada gerojalannya. Enak juga biar nggak ngantuk. Nah, ini mulai menanjak. Semakin tinggi, angin juga semakin kencang. Itu sebelah kiri ada yang rambu-rambu biru itu 25 km. Dan saya sekarang
melaju dengan kecepatan 55. Udah di luar ketentuan. Kebanyakan sih memang tidak dituruti itu. Banyak yang melanggar, termasuk saya. Gak boleh ditiru ya. Mulai menanjak, nanti pas di tengah-tengahnya itu jalannya dari aspal. Jadi lebih rata kalau aspal. Alasannya pakai plat kayak gini ya apa ya? Kurang tahu juga sih. Nah, ini udah mulai lapang, nggak menanjak lagi. Nah, dan ini setelah rambu-rambu ini baru hati-hati angin kencang itu. Nah, ini baru aspal ini. Kalau aspal enak, lebih mulus. Nah, tapi ya ada lubang-lubang juga, terutama di sambungan-sambungan itu. Tetap harus hati-hati juga. Nah, angin mulai terasa, kencangnya mulai terasa ini. Mungkin ini audio udah nggak seberapa jelas. Setelah kalau melewati tiang kayak gini, kalau pas angin kenceng itu agak bergoyang. Jadi kan angin ketahan sama tiang. Jadi sepersekian detik kita nggak kena angin. Baru kalau udah melewati tiang kena angin lagi. Nah itu kayak kaget goyang gitu. Jadi harus hati-hati. Nah ini mulai memasuki jalan dari plat lagi, udah menurun ini. Katanya sih dulu pemborong apa yang ngerjakan sisi dari jadi ada 3 titik pengerjaan, dari sisi Surabaya, dari sisi Madura, dan yang di tengah-tengah. Kalau nggak salah yang sisi Madura dan Surabaya itu kontraktornya dari Indonesia kalau nggak salah. Nah yang di tengah itu dari Tiongkok, dari Cina. Kan mereka udah pengalaman bikin jalan-jalan dan jembatan kayak gini. Bahkan ada yang melewati bawah laut, ada yang menembus gunung. Kalau di Cina sana teknologi mereka udah maju. Jadi melaju 60 km, 40 lah, 40 sampai 60 km itu saya rasa udah cukup aman. Kalau keburu-buru ya kadang sampai 80 saya kalau pas keburu-buru. Tapi enaknya sih ya 60, 50 kayak gitu. Biar lebih aman. Jadi perjalanan dari desa saya, desa Tebul itu ke Setro di Surabaya itu cuma setengah jam. Kalau dulu sebelum ada Suramadu harus lewat kapal, itu perjalanan 2 jam. Lama di kapalnya, 1 jaman lah nyebrangnya itu. Sekarang ada Suramadu mempersingkat dari 2 jam menjadi setengah jam saja. Ya alhamdulillah, disyukuri saja. Ini mulai memasuki tanah Surabaya. Ini banyak orang yang bawa barang itu, tak tahu mau kemana itu. Nah pas dulu waktu PSBB masih berlaku di Surabaya, ini di depan ini ada tulisan 100 meter lagi pos pam. Itu banyak nggak diperiksa sih, cuma disemprot. Kadang dicek suhunya, kadang hanya lewat saja, disemprot saja. Tapi sekarang udah nggak ada. Cuman mereka duduk-duduk di posnya.
Baru kalau di sini biasanya saya ambil jalur kanan, karena kalau di kiri agak tersendat, agak macet. Soalnya lumayan jauh rumah saya, masih di sebelum lampu merah pertama. Nah, jadi sekarang Surabaya sama Madura itu seakan-akan jadi satu, disatukan oleh jembatan Suramadu ini. Jadi nggak terasa kalau nyebrang, nggak kayak dulu harus naik kapal. Jalanan agak sepi dari biasanya sebelum ada wabah penyakit itu. Dulu sih lebih ramai dari ini. Nah, ini di depan ini biasanya banyak kendaraan mau nyebrang ke kanan. Jadi harus hati-hati juga, ada yang dari berlawanan arah itu. Sebenarnya sih nggak boleh kayak gitu. Kita ambil jalur kiri saja di depan, biar nanti nggak mendadak kalau ngiri. Di depan lagi ada sih muter jalur kiri, cuma saya lebih senang ambil kiri di sini. Loh, kok malah macet? Yes. Nah, ini di depan udah lampu merah. Rumah saya belok kiri setelah Alfamart. Nah, masuk ke gerbang ini, saudara. Ini memasuki kelurahan Gading, wilayah kelurahan Gading Gang 1 ini. Ini banyak tenda di depan masjid, ada tenda depan masjid. Persiapan buat potong kurban nanti di Idul Adha. Wah, ada apa itu? Kok macet? Rupanya ada becak yang ngangkut balok besi.
Cukup sekian dulu vlog dari saya hari ini. Terima kasih.